Tidur di jalan-jalan, di hutan. Mbak nggak kasihan sama saya? Minta duitnya dong, Mbak. Ya elah, dari tadi aja mau minta duit. Cowok yang sejati itu komunikasi dengan perempuan tidak melalui WA, Mbak. Terus melalui apa, Mas? Tapi menyebutmu dalam doa. Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Lagi ngapain, Mbak? Lagi nggak ngapa-ngapain. Boleh saya di sini, Mbak? Saya nggak punya siapa-siapa. Mbak nggak takut sama saya? Kaget sih? Nggak takut Mbak sama saya, Mbak? Enggak. Kenapa nggak takut? Rambut saya kayak hantu. Kan sama-sama manusia. Ini rambut ini sudah 1,5 abad nggak pernah dipotong, Mbak. Ya kenapa Mbak nggak dipotong? takut? Ya, karena saya nggak punya siapa-siapa, Mbak. Saya nggak punya siapa-siapa, hidup sendirian. Nggak sempat memotong rambut, Mbak. Udah berabad-abad gak dipotong. Mbak lagi ngapain? Lagi main HP. Saya itu kasihan, Mbak. Nggak punya siapa-siapa. Sudah lama jadi gembel. Tidur di tempat-tempat kumuh. Tidur di jalan-jalan, di hutan. Mbak nggak kasihan sama saya? Minta duitnya dong, Mbak. Ya elah, dari tadi aja mau minta duit. Langsung to the point, jangan basa-basi dulu. Yang kayak gini nih biasanya, di kantongnya tuh banyak duit. Astagfirullah, Mbak. Ini nggak ada apa-apa, Mbak. Ini pakaian. Ini sudah berabad-abad ini nggak pernah dicuci. Nggak ada apa-apa, nggak ada duit, Mbak. Banyak nih orang kayak gini, ngakunya gembel tapi duitnya Banyak ya, Mbak. banyak. Tapi saya nggak ada, beneran sumpah ini, Mbak. Bohong Nah, kali. baju bekas, belum makan. Minta dong, Mbak. Minta kasih buat makan aja lah. Bohong ya kamu. Nggak ada, saya nggak ada siapa-apa, Mbak. Nggak punya siapa apa-apa, nggak punya siapa-siapa. Banyak nih yang kayak gini. Biasanya turun dari mobil, di mobilnya banyak duitnya. Iya. Enggak, Mbak, saya tuh nggak punya siapa-siapa. Lah orang tua kemana? Orang tua sudah nggak ada, Mbak. Hidup saya sebatang kara. Ya udahlah, nggak dikasih duit, mendingan buat sholawatan aja. Baca sholawat boleh, Mbak, apa ya? Emang kita kenapa? Kita kestanan gitu. Mau disolawatin? Rukiah. Yang enggak gitu, Mbak. Kan sholawatan di mana-mana itu membuktikan kita itu umatnya Rasulullah. Walau bagaimanapun kita dalam keadaan susah, senang, kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bukankah begitu, Mbak?
Ya siapa tahu dengan sholawat itu nanti saya dikasih duit sama mbaknya. Boleh nggak mbak sholawatan nih mbak? Ya, silakan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Iya, aku jadi keinget dosa-dosaku dulu sama. Jadi keinget orang tua di kampung juga. Ya baguslah mbak, kalau dengan bacaan sholawat itu bisa mengingat dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, bisa rindu dengan Rasulullah. Ya alhamdulillah lah. Saya ada lagi satu sholawat ini. Lanjutin mas. Mudah-mudahan bisa menjadi sebab menghapusnya dosa-dosa kita semua ya mbak ya. Menghapus penyakit-penyakit hati, termasuk kesombongan, angkuh, iri, dengki, hasut yang ada dalam hati kita. Dengan mendengarkan sholawat ini, saya punya satu lagi mbak, namanya sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad,
الرافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغاني أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب kalau kita mendengarkan lantunan sholawat itu, Mbak, hilang rasa kesombongan yang ada dalam diri kita. Tidak membedakan mana yang di atas dan mana yang di bawah, semua sama umat Rasulullah. Tergantung dengan cara kita, sejauh mana hubungan kita selama ini, kedekatan kita dengan Rasulullah Muhammad SAW. Karena hanya Nabi Muhammad yang mampu menolong kita, Mbak. Di saat nanti itu naza sakarat maut, di detik-detik terakhir nanti, semua orang yang kita cintai meninggalkan kita, kita naza, hanya Nabi Muhammad yang menolong kita. Selama ini kita tidak pernah tahu siapa Muhammad. Bahkan bersolawat aja kita nggak pernah. Hanya menyanyikan lagu-lagu barat, artis-artis yang kita idolakan. Kita nggak pernah mengidolakan siapa Nabi Muhammad. Padahal beliau yang akan menolong kita, Mbak. Ketika di alam kubur, siapa yang menolong kita? Nggak ada, Mbak. Semua orang meninggalkan kita. Kita diciumkan bibir kita ke tanah. Akan tiba suatu saatnya. Apalagi sekarang kita dapat musibah tengah-tengah pandemi saat ini. Banyak sekali saudara-saudara kita yang wafat. Itu sebagai contoh bahwa kita juga akan wafat, bahwa kita juga akan meninggal. Siapa yang akan menolong kita kecuali Muhammad? Mbak sudah punya orang tua, masih punya orang tua. Masih punya. Beruntunglah, Mbak, sampean masih punya kedua orang tua. Sedangkan saya nggak punya siapa-siapa, hidup sebatang kara. Pernah nggak selama ini kita membuat gembira, membuat senang kedua orang tua kita, terutama ibu kita, perempuan yang rela mengorbankan nyawanya demi kita, 9 bulan 10 hari, hingga tumpah darahnya, robek kulitnya. Siapa kalau bukan ibu kita? Coba kita renungkan wajah ibu kita yang nampak urat-urat tua di wajahnya.
selama ini kita sering menyakiti hati ibu kita. Selama ini kita sering membuatnya menangis. Kita sering membentaknya. Dia meneteskan air mata. Kita sering menyakitinya. Jangan kau sia-siakan, Mbak, ibumu. Pulang dari tempat ini, cium kakinya. Muliakan ibumu. Nanti menyesal, Mbak, kalau seperti saya sudah nggak punya siapa-siapa. Rindu sama kedua orang tua. Rindu kasih sayang ibu. Coba renungkan, Mbak. Tadi pagi kau masih menyakiti hati ibumu, membuatnya menangis. Tiba-tiba tadi pagi pertemuan terakhir dengan ibumu. Tahu-tahu pulang dari tempat yang indah ini, kalian berdua melihat ibu kalian terbujur kaku. Kalian melihat ibu kalian dibungkus kain kafan. Coba renungkan. Kalian melihat ibu kalian dimandikan dan disolati. Pasti nyesal. Kalau sudah kayak saya, Mbak, jangan kau sia-siakan ibumu. Hormati, muliakan, cium. Pulang dari sini peluk dia. Ibu minta maaf, cium kakinya. Gembirakan hatinya, jadikan ibumu ratu. Ayah juga yang rela mengorbankan nyawanya demi kita juga. Yang kasih sayangnya melebihi kasih sayang anak laki-laki kita kelak. Ayah kita. Selama ini kita sering membentaknya, membuatnya menangis, meneteskan air mata. Kalau tiba-tiba ayah kalian dibungkus kain kafan, dimandikan, disolati. Coba renungkan. Yang pertama kali mengenalkan asyhadu alla ilaha illallah, ayah kalian, Mbak. Gimana, Mbak? Enggak, Mbak. Pakaian saya kotor, bau lagi. Saya nggak pantas lah duduk di atas. Loh, Mbak, jangan duduk di bawah, duduk di atas aja, Mbak. Ini tempat kotor ini, nggak layak. Mas, makasih ya udah ngingetin kita tentang keluarga kita, tentang orang tua. Makasih, Mas. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kehadiran saya di sini itu dibarengi turunnya hidayah. Kehadiran saya di sini, Mbak, meskipun compang-camping ini, jangan pernah pandang sebelah mata. Mudah-mudahan kehadiran saya di sini itu bisa bermanfaat bagi mbak-mbak semua. Terima kasih ya, Mas, udah ngingetin kita. Sama-sama. Bentar, Mas, ini kita ada sedikit rezeki buat Masnya. Tolong diterima ya, Mas. Apa itu? Ini tolong diterima ya, Mas, ya, ada sedikit rezeki. Uang ya, Masya Allah. Terima kasih banyak, Mbak. Sudah, diambil aja, diambil aja. Enggak, terima kasih. Alhamdulillah, saya nggak pernah kekurangan, Mbak. Alhamdulillah sudah banyak rezeki. Makan, Mas, apa-apa. Gitu ya. Iya. Makasih ya, Mas, udah ngingetin kita. Sudah, terima kasih banyak. Semoga barokah ya. Amin. Kebanyakan ini. Apa, Mas? Yakin, Mbak? Yakin. Bawa aja. Mbak duduk sini, kotor, Mbak. Duduk aja di sini. Ya udah, kalau gitu saya balik, Mbak ya. Terima kasih banyak ya, Mas. Oh ya, satu lagi, Mbak. Ya, Mbak punya nomor WA enggak? nomor buat Oh, enggak jadi deh, enggak jadi minta WA. Karena apa?
cowok yang sejati itu komunikasi dengan perempuan tidak melalui WA, Mbak. Terus melalui apa, Mas? Tapi menyebutmu dalam doa. Mbak, mohon maaf sebenarnya. Kok rambutnya ada dilepas? Ya, ini rambut pasangan, Mbak. Maksudnya? Itu di sana ada kamera. Ah, itu di daun sana itu di tempat ada kamera kecil. Nah, mohon maaf. Ini kita bikin konten, Mbak. Bikin video. Jadi kalau tersinggung mohon dimaafkan ya. Saya mohon izin di sini. Izin record boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Ya, alhamdulillah. Ya, ini rezeki saya terima. Sebenarnya alhamdulillah Allah itu sudah kasih rezeki saya itu cukup lah, lebih dari cukup. Ya, berhubung ini sedekah dari Mbak, mudah-mudahan dibalas berlipat-lipat kebaikan ya. Nanti saya sedekahkan ke santri-santri. Alhamdulillah saya di rumah juga punya santri. Nanti biar dipakai santri-santri aja. Ya kalau gitu izin saya upload, saya punya channel YouTube namanya Gus Idris Official. Jangan lupa subscribe ya. Iya, Mas. Nah, nanti izin saya record boleh nggak? Boleh. Di-upload ya. Boleh. Alhamdulillah. Ya udah kalau gitu saya pamit, Mbak ya. Mohon maaf ya. Ini ketinggalan. Yakin ikhlas? Iya, ikhlas. Ya udah kalau gitu assalamualaikum.